bersama dengan Al-Ustadz Ahmad Mahfuzi, yang mana kita akan membahas tentang fikih remaja, haid, nifas, tata cara mandi wajib. Jadi silahkan disimak, nanti yang ingin bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Kita hari ini apa materinya? Masalah fikih, haid, nifas dan cara mandi wajib. Ini banyaknya pembicaraan masalah bimbingan kan, tetapi latihan tetap disumbangkan belajar ini, tetapi bukan fardu ain. Jadi bimbingan perlu perhatian khusus nih. Kita silakan kalau ada di biasa nanti ada sesi tanya jawab, silakan. Kalau ada yang bertakutnya belum tahu ya, takutnya yang nggak dapat peduli. Adapun yang haid itu cuman kepada bibinian, laki-laki nggak ada kena haid. Ada yang Allah. Makanya di dalam hadis Nabi SAW ada disebutkan. Ini hadisnya. Apa bunyinya? Hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Haid ini ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hadisnya? Hadza syai'un katabahu Allahu ala banati. Ya kena aman aja lah. Kena Hadza syai'un katabahu Allah ala banati Adam. Hadza inilah syai'un yang memang sudah katabahu Allah, dituliskan Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala ala banati Adam, atas perempuan-perempuan anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Jadi yang haid ini cuma bibinian. Nah, apa hukumnya belajar haid? Belajar ilmu haid hukumnya wajib ain menurut jenis. Kalau jenis kelaminnya bibinian berarti wajibnya belajar. Tapi bila latihan itu fardu kifayah aja. Misalnya saya isi manis, saya kemudian mengartikan ada bapak, yang lainnya bingung berarti ada bapak. Boleh lah, ada dapat harme, boleh. Nah, muddatul haid paling muddatul haid, lamanya haid. Nah, karena ada sesi tanya jawab. Ini sampai jam berapa, Fit, Bu? Nah, silakan tanyakan kalau ada paham. Bila nyakaden nomor takun, ulun nomor takun. Awas nggak didapat. Awas nggak dapat takun. Nah, lamanya haid, masa haid itu berapa? Aqalluhu, paling sebentarnya adalah yaumun wa lailatun. Menurut Imam Syafi'i adalah satu hari satu malam. Berapa jam? 24. Berapa menit? Nah, bingung udah. Nah. Berapa detik? Orang lapar, bingung aja lagi. Nah, paling sebentar satu hari satu malam. Tapi jangan dikira satu hari satu malam aja, minimal 24 jam. Ya, karena darah tuh bisa bibiniannya, karena misalnya kita 3 hari keluar darah, tapi ada karena beberapa menit keluar berhenti pulang, lawas karena berhenti pulang, karena apa, keluar pulang berhenti pulang. Itu kalau ditotalkan, dikalkulasikan sampai 24 jam, berarti masuk haid. Bilanya kalau sampai 24 jam lain haid. Itu adalah. Jadi kalau nang tepatnya benar itu adalah 24 jam, bukan satu hari semalaman. 24 jam itu minimal. Dan paling lama haid
adalah 15 hari dan malamnya. Adalah misalnya karena ada beberapa pandiran bibinian nih lah, misalnya pada bibinian aku kira haid sudah 3 bulan enggak, itu haid kada? Ada. Mana haid 3 bulan? Di mana belajar? Paling lama 15 hari, lebih pada 15 itu bermasalah, berarti istihadah ngarannya, damun fasid. Jadi paling sebentar berapa? 1 hari 1 malam atau 24? Paling lama 15 hari dan malamnya. Nah, jadi bila sudah lebih pada 15 hari, berarti hari ke-16 lain haid lagi, jelas sudah itu wajib mandi, sholat, wajib mandi, boleh puasa dan wajib puasa. Dan lah ini bibinian lah atau apa ini bilanya kita nih masih junub puasa atau kita masih haid tapi belum mandi haid lagi, nah itu bolehlah puasa, boleh lah, karena puasa itu tidak disyaratkan suci daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi seandainya ikam bibinian lah ampih jam 4 subuh, kan itu belum start puasa lagi, tapi belum mandi sampai ini nah belum mandi misalnya, sampai seharianan pulang misalnya kada sing mandian, itu puasanya sah lah, sah. Tetapi sholat subuh kada, zuhur kada, asar kada, maghrib hanya mandi. Tetapi kalau kita bicarakan masalah puasanya tetap tetap sah walaupun belum mandi haid. Nah, jadi kita terakhir kita membicarakan masalah mandi nih, bagaimana yang sahnya, bagaimana yang harusnya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun masa suci antara 2 kali haid itu selama 15 hari. Ini perlu tahu jawab ulang. Minimal masa suci antara 2 kali haid 15 hari. Minimal haid berapa hari tadi? 1 hari dan malamnya atau 24 jam. Maksimalnya 15 hari dan malamnya. Kemudian masa suci antara 2 kali haid atau 2 bulan berapa? Minimalnya 15 hari, maksimalnya berapa? Oh, pada dekat hingga. Ada lebih binen kada sing haitan setahunan, ada. Dan ulun ada pernah dapat info tadi di grup hari apa semalam toh, bibinian sudah berusia 50 tahun, sudah berapa tahun, berapa puluhan tahun sudah kada haid lagi. Ternyata keluar pulang itu haid kadakah? Haid. Asal masuk kategori haid, konteks haid, disebut darah haid. Walaupun sudah jaraknya puluhan tahun kada haid lagi, dikira menopause sudah, padahal belum lagi. Asal ini syarat-syarat haid terpenuhi, diantaranya jangan kurang daripada 24 jam dan lebih daripada 15 hari. Misalnya sekali haid di binian berapa hari kebiasaan? Ghalibnya itu 6 atau 7 hari. Ghalib kebiasaan lah, nya dengan 3 hari lah ada yang 10 hari, ada, cuman ghalibnya itu 6 atau 7 hari. Berarti di luar 6-7 hari bukan ghalib karena di luar kebiasaan. Nah misalnya 7 hari haid, kamu nih kok pulang kada keluar darah lagi, itu 11 hari, jaraknya 15 hari mulai terakhir haid tadi, kemudian darah baru ada pulang kembali. Nah salam 15 hari itu suci, ada darah lagi, berarti darah haid. Karena minimal masa suci adalah 15 hari, maksimalnya la nihayatalah, kada ada terhingga. Paling lama berapa? Bisa kada haid sama sekali. Adalah bibinian yang kada haid lah, adalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, itu seumur hidup kada pernah haid. Jadi Sayyidah Fatimah tuh kada pernah tertinggal puasa, terqadha kada biasa, karena pernah haid.
sembahyang kada pernah tertinggal waktu beranak misalnya tuh satu mat benar darah nifas tuh keluar lahzatan wahidatan, kemudian mandi sidin sembahyang pulang sampai. Cuman bahayanya kasihannya tuh karena bila bibinian nila bisi laki cerainya dan haidnya masih aktif, maka misalnya haidnya setahun sekali, itu 3 tahun yang boleh laki. Woi kasihan nih. Siapa nih? Ayo sekali haid, maka salah satu kuro itu apa? Sudah haid suci, sudah haid suci, sudah haid suci. Nah suci yang berikutnya hanya boleh kawin. Lamun haidnya setahun sekali, berarti 3 tahun baru bisa kawin lagi karena haidnya itu setahun sekali. Ayo pak solusinya bang guru jar, maka anak berbelaki sudah. Jadi yang benar. Itu solusinya ke apotek, ke dokter kandungan kah, cari supaya lancar haid ya pak, itu caranya ada obat kah atau kayak apa misalnya tuh. Itu masalahnya. Meja-meja rendah ada lah. Ulang di rumahku, kami di rumah tiap hari ada daurah. Jadi nanti dipelajari usul hadis, ilmu mantik, ilmu balaghah. Jadi kalau ada basic pesantren sulit empat lah. Karena mau pada kabar kada mengerti sudah kata empat tak. Ngangai lagi. Nah itu. Pas kita sudah mandi wajib, sudah mau sholat, lalu keluar darah sedikit, apakah sholatnya diterima? Kebiasaan suci itu di antara 2 kali haid selama 23 atau 24 hari dan malamnya. Kalau haidnya itu 7 hari dalam sebulan, berarti masa sucinya itu berapa? 23. Karena sebulan itu kebiasaan 30 hari ya kalau. Nah kalau haidnya bang 7 hari berarti sucinya berapa hari? 20. Kalau haidnya 6 hari 20 30 kurang 6 berapa? Iya kayak itu. Kalau haidnya 7 hari 30 kurang 7 berapa? 23. Nah disitulah galibnya kebiasaan mun kada 23 atau 24 hari itu minimal masa suci antara 2 kali haid. Ini perlu dicatat lah bibinian lah, ini ulun sampai di TPA itu nah. Ada bibinian yang hanyar haid itu penting dicatat. Kenapa jadi penting? Karena ini kan bermasalah karena bertambahan karena kasus nang istihadah. Istihadah itu karena ada perempuan haid lebih daripada 15 hari itu sudah masuk kategori istihadah. Kalau kada dicatat kebiasaan tanggal berapa dan biasa haid itu di bulan 1 bulan itu di awal bulan, di tengah bulan atau di akhir bulan, atau misalnya haid itu berapa hari atau darahnya apa warnanya, itu perlu dicatat. Ya ribet urusan bibin ini, ribet tahu lagunya bisa ada di sini tahu tuh sampai lugat aja bahasa tuh lah. Ini ada kata-kata bahasa Arab ngarannya nisaun. Apa artinya? Bentuk jamak inilah perempuan. Ada juga pulang ngarannya imro'atun. Apa artinya? Sama perempuan juga. Cuman ini jamak, ini satu mufrad. Ada tunggal, ada jamak. Awalah nisaun ini dirubah nang bentuk jamak menjadi mufrad. Cari jadi kamus ada. Bentuknya mufrad, tunggal menjadi jamak, ada kawat. Oh, jadi mau urus bibin ini sulit. Bahasa aja sulit. Apalagi istihadah tadi. Karena istihadah itu terbagi 7. Istihadah mubtadaah. Sampai bang ini nah. Adalah yang sudah pernah mengalami istihadah adalah tangan bang yang pernah lebih 15 hari darah keluar pak adalah ada bukan adalah ibu-ibu bang adalah bibinian bibinian pot
SD. Oh. Berapa hari? 18 itu masuk istihadah sudah. Makanya penting dicatat boleh biar kebiasaan amun kadinya kita mencatat i-nya tuh tanggal berapa haidnya, dan di awal, di tengah atau di akhir bulan. Kemudian pulang haidnya berapa hari, darah haidnya tuh perlu dibedakan karena mutadaka itu pian karena masuk kepada istihadah mutahayyirah. Mutahayyirah itu membingungkan. Ini haidnya kadang nang masalahnya ini karena kita bertemu dengan bulan Ramadan, apalagi haidnya sudah berapa bulan, 3 bulan misalnya, itu puasa itu harus 2 bulan 6 hari baru mencapai 30 hari. Karena dalam 1 bulan itu nang dianggap sah cuma 14 hari, lainnya dianggap kada sah. Di mana nang sahnya kada tahu, karena kita kada tahu tadi di awalnya, di tengah, di akhir haidnya, kemudian darahnya warna apa, kemudian berapa hari haidnya. Ya sampai dikatakan di TV itu mencatat tujuan apabila haidnya dicatat. Ditakoni ke haidnya sudah belum, apabila haidnya kada tahu. Kan tanggal ada. Ya kalau di terka sudah ada. Apa? Paham? Paling minimal haid berapa? 1 hari. Maksimalnya 14 hari. Minimal antara 2 kali haid masa sucinya berapa hari? 15 hari 15 malam. Ingatlah. Dapat data. Mau urus haid ini. Kenapa jadi kita mau urus haid ini padahal nang haid itu bibinian? Karena urusannya lawan laki barangnya bersangkutan kan. Urusannya masalah sembahyang, masalah puasa itu masuk Pak. Kalau misalnya bibinian nggak ada paham ini dikiranya haid terus padahal sudah 2 bulan keluar darah, padahal tetap wajib yaitu sudah sembahyang sudah. Berarti 1 bulan setengah ada sing sembayangan. Berapa hari ketinggalannya sembahyangnya? Maka sehari 5 kali sembahyang. Lupang bahayanya. Kemudian pulang aqallu sinnin tahidu fihi al-mar'ah 9 sanawatin qamariyah taqribiyah. Ma'na al-qamariyah bi al-shuhur al-arabiyah wa ma'na al-taqribiyah ay idza ra'at ad-dama qabla bulughiha bi 9 sinin qamariyah bi muddatin la tasawwa haidan wa tuhran bi hadzal sunni haidan. Minimal perempuan mengalami haid itu 9 bulan qamariyah hijriyah. Ini yang kadang kita nyatakan kebiasaan kita lupa bulan apa kita lahir. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul sampai nang Zulhijjah kan ingat? Ada ingat lah. Dan kita nyatakan bisa aja Februari ke 2000 berapa, tanggal berapa itu. Padahal pentingnya lah, dan ini berkaitan gue karena pian diisi anak nih sampai karena mencapai 9 tahun, itu kan diwajibkan kita menyuruh inya tuh 7 tahun sudah menyuruh. Cuman 7 tahun ini 7 tahun miladiah hijriyah kah? Hijriyah. Bila sudah inya mencapai 7 tahun suruh untuk sembahyang, suruh untuk puasa. Dan menyuruhnya ini fardu kifayah. Salah satu kuitannya karena abahnya kah menyuruh atau mamanya kah? Dan harus ada. Kalau kita anak dianggap di pondok selesai sudah. Habis tugas kita malah jadinya kada tugas kita lagi sudah. Tinggal tiap bulan mau ongkosi. Ya kanya kawat ujar lah kayak ini bulan kita nih. Anak kita tuh harus ada yang ditakutinya tuh. Kita misalnya mengarasinya bibinian umahnya mengarasi anaknya, abahnya terus bakalah tuh jangan mengarasi juga lah. Ini aturan di rumah nih lawan anak tuh. Bila kita tuh keras lawan anak, abah tuh jangan keras. Bila nak abah keras, nak umah jangan. Misalnya sembahyang subuh tadi, nak bangun nak, jangan mamanya. Nah abah sudah ya sudah. Kalau misalnya berdua, nang umahnya keras, nah anaknya keras, kamarnya buka kayaknya. Kau orang lain nang, siapa nang di pengaruhnya di asingnya kena berpanggar. Jadi kayaknya bina itu lo silang lah. Bilanya nang umah lemah, nang abah keras lo anak tuh. Itu bergantian aja, jangan kedua-duanya karena harus habis karena anak tuh buka. Nah paling minimal perempuan itu mengalami masa haid adalah 9 bulan takribiyah kurang lebih. Bisa kurang, bisa lebih. Karena apabila seseorang perempuan melihat darah sebelum mencapai usia 9 tahun, itu haidnya kadakah? Itu tergantung bilanya sampai meluasi
masa minimal haid dan masa minimal suci, maka dinamakan darah haid. Contohnya, minimal haid berapa tadi? Mantap, boleh pulang. 15? Satu? Minimal masa suci antara 2 kali haid? Totalnya berapa? 1 tambah 15? Ya kan didapat, kan naik. Maka ini yang didapat sadang. Berapa? 16. Nah, bibinian mencapai usia jadi inya mencapai usia ini tanggal hari ini tanggal berapa? Berapa? 25. Salah ini. Ramadannya 7. Ramadan nyala. Misal bibinian itu mencapai usia 9 tahunnya itu 25 Februari 2026 atau bertepatan 7 Ramadan 1447 jadi ya hari ini coba kita hitung mundur Bang, tanggal 25 kita hitung mundur 16 hari, berarti tanggal berapa Februari tak? 9 Februari 2026. Misalnya tanggal 8 Februari keluar darah, ini haid kah? Ini belum 9 tahun lagi. 9 tahun itu karena pada tanggal 25 Februari 2026. Ternyata dihitung mundur tanggal 8 Februari keluar darah bibinian nih. Ini bibinian haid kah? Belum Kalau misalnya tanggal 9 Februari ini keluar darah, itu maka disebut darah haid. Apalagi 10, 11, 12 dan seterusnya. Karena hitung mundur itu 16 hari. Dari mana dapat angka 16 hari? Dari minimal haid 1 hari 1 malam. Tambah masa suci antara 2 kali haid 15 hari. 1 tambah 15 hari sama dengan 16. Jadi dalam lingkup dari 9 Februari sampai 25 ini berarti kan 16 hari. Di dalam 16 hari ini ada keluar darah, itu berarti darah haid. Tapi hitung mundur lagi Bang, misalnya tanggal 1 Februari Bang ada keluar darah, itu jelas lain haid. Tapi darah biasa atau penyakit. Paham lah? Paham? Paham? Bingung banyak. Betakon dulu. Pertanyaan kerudung warna. Ayo. Memang kita pelajari dulu. Kita pilih mana ya nang betunduk aja nah. Pindah kusuk. Ayo yang kerudung warna ini nah, warna apa nih? Warna ular aja. Warna sawah nih. Ya, baju hitam. Jangan sopan, ayo. Supaya ini mengerti kata dulu tuh. Pertanyaannya, aduh assalamualaikum langsung aja lanjut. Kalau misal darah keluar itu tanggal 12 itu haid kada? Jawabannya ke haid atau tidak saja? Tidak. 12. Ulangi. Apa? Ke 12 itu haid atau kada? Belum haid. Belum haid. Tanya tanggal 12 itu haid atau belum? Haid. Alasannya? Nih panjang. Lagi ya dapat. Ya kan yang dapat selesai aja. Kenapa alasannya? Karena sudah lalu tanggal
Bemik loh ya. Jauh-jauh itu nggak masuk. Karena sudah melewati tanggal 9. Adakah itu alasannya? Ada yang dapat lah. 25 masuk 9 tahun. Ya. Habis itu nya keluar tanggal 12. Ya. Hitung mundur 16 hari, itu masuk 16 hari. Ya. Kenapa jadi sampai dapat 16 hari? 9 itu hitungannya. Dan maksudnya ini, itu kan bujur sudah hitungan mundur 16 hari. Kenapa di angka 16 itu dapat angka 16 gimana? Hasil gabungan apa? Hasil gabungan dari waktu minimal haid sehari. Habis itu jarak antara 2 kali haid itu 15 hari. Ya, 100 jawabannya. Perempuan itu tanggalnya misalnya 25, dia 9 tahun Qamariyah, ini bulan Hijriah lah, bukan Miladiah. Nah, dihitung 16 hari mundur dari masa 16 ini, nah ada keluar darah di masa-masa 16 itu maka darah walaupun belum mencapai tepat 9 tahun. Tapi kalau dihitung mundur lagi 20 hari itu lain darah haid. Paham? Paham dah. Dah. Kemudian sebenarnya di kitab ini ada lengkap, Bang. Ada darah-darah haid itu ada warna-warninya kan, kayak pelangi juga. Cuman hijau kan, Bang. Sampai warna, kalau di akhir-akhir haid itu apa warnanya? Oh, noit. Apa ngarannya waktu selesai itu? Jadi kayaknya lah mengetahui darah haid itu selesai atau berakhir atau kada, itu cari kapas, ditempel, karena bilanya kapas murni bersih putih berarti sudah berakhir. Karena pernah di zaman Nabi Muhammad SAW itu ada seorang sahabat perempuan datang kepada Nabi membawa kapas, tetapi masih ada bercaknya, warnanya yang di akhir haid warna apa? Jadi datang dibawa kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad saat itu ada halaqah pengajian, masih lagi ada ta'lim. Jadi Nabi Muhammad masih sibuk saat itu. Karena zaman Nabi itu ketika perempuan bertanya waktu untuk perempuan bertanya itu setelah sholat asar. Rupanya ini zaman masih jam-jam untuk lelaki yang pengajian lagi. Jadi datang bibi yang tadi dengan kapas ada bercaknya dibawa kepada Nabi Muhammad. Nabi menjawab pada lapisan kadang, karena sudah melihat artinya ada simpelnya dirabit Nabi, pas dirabit Nabi sampai menjadi putih, bahasa ulang. Maksudnya apa? Kalau masih bercak nah ini belum selesai lagi, tapi kalau sudah selesai itu apa, dirabit pulang sudah putih, maka sudah berakhirlah haid. Kemudian yang kita bicarakan pulang waktunya ada banyak juga, kita tinggal setengah jam aja lagi. Di sini apa setengah selesai apa? Ada acara apa di sini, Brendo? Hah? Oh, penutupan. Kemudian kita bahas pulang kita masalah nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Adapun ketika melahirkan itu ada darah, itu damut tolak namanya, bukan darah nifas. Bukan darah nifas. Karena setelah keluar anak itulah disebut nifas. Keguguran, Bang, bisa nifas? Bisa. Anak sudah berupa ini, kemudian keguguran, ada darah. Apakah darah nifas? Darah nifas. Misal anak kembar panjang, anak tuh kembar, itu kan anak yang keluar dulu. Satu anak pertama yang lah, ujar orang bahari itu, bila anak pertama itu nang keluar, nang kembar deh, itu nang adingnya nang kakak-kakaknya nih. Ading ya lah, kenapa gerak? Ding, berdua ding ya. Rupanya bapak panggilan dulu nih di dalam perut. Dulu ikutnya situ aja. Ulun kada anu Bang, itu ulun kada percaya tak dari sisi ulun. Karena siapa nang keluar dahulu, itu nang didahulukan. Bukan ya sebenarnya kakak adik kada juga sebenarnya. Kalau ini kita melihat di berita tuh ada, kalau ada kembar apa siam kan,
bentet lah, maka kawin. Oh. Organnya 2 berarti sama dengan 2 orang itu. Nah, darah yang keluar di salah anak tadi, anak pertama keluar darah, anak kedua pulang, itu bukan darah nifas juga, tetapi dam fasad. Masa nifas, masa darah nifas keluar. Paling sebentar nifas keluar itu 1 lahdzah. Arti lahdzah itu sekejap mata. Sudah? Stop, selesai. Inilah yang dialami oleh Sayyidah Fatimah Zahra. Tetumat benar, kalau misalnya maghrib, adzan maghrib beranaknya keluar darah nifas, tetumat tempat mandi, sholat maghrib tempat. Nah itu. Kemudian paling lamanya masa nifas 60 hari. Catatlah. Paling lama nifas 60 hari. Ini pertanyaan mau latihan pulang nih lah. Mungkin ada guring ini. Ada yang berapa dulu? Gerak. Lapar. Paling minimal berapa? Salah zah. Berapa detik ada? Paling lama 60. Kebiasaan 40 hari. Kebiasaan bisa lah 30 hari aja, bisa 20 hari aja, bisa 50 bisa. Cuman itu bukan dikatakan walid. Nang walidnya itu 40 hari. Nah, masa suci antara haid dan nifas, apabila terdahulu haid daripada nifas, maka tidak disyaratkan adanya pemisah. Bisalah haid hanya nifas. Oh, berarti di binian batianan bisa aja haid, bisa. Jadi jangan dikira darah ketika keluar waktu hamil 6 bulan misalnya ada darah keluar, apa ngaruhnya darah, apa ngaruhnya? Yang hendak kuburan tuh. Pendarahan itu bisa jadi haid kalau syarat-syarat haidnya terpenuhi, jangan kurang daripada 24 jam, bisa. Nah, kalau misalnya haid kemudian langsung beranak, bisa juga sebelum beranak sudah keluar darah, berarti haid. Dan langsung beranak, dan itu kadang disyaratkan ada pemisah antara darah haid dan nifas tadi. Apakah suci dahulu kadang. Nah, apabila terdahulu nifas baru haid, maka itu didahulukan. Nifas itu harus ada pemisah, yaitu selama 15 hari baru darah keluar pulang basah, itu disebut darah haid. Sebenarnya kita nih kecepatan mau membacanya tuh. Kalau Pak Inipang misalnya ada pertanyaannya, kita latihan gini enggak? Tanggal 25 Februari keluar darah sampai kena tanggal 10 Maret. Ini berapa ini kabisata bersitoh lah, 28 hari ya Pak. Jadi 25, 26, 27, 8 1, 2, 3. Misalnya tanggal 3, tanggal 25 keluar darah sampai tanggal 3. Ini darah aja. Kamu 3 sampai tanggal 10 sampai 3 hari berikutnya sampai 13 ada pulang darah. Pertanyaannya, ini umum aja lah, lalakan binian atau ibu-ibunya lah. Darah yang keluar 10 tadi keluar lah. Misalnya 7 hari kita anggap 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 7 hari keluar darah. Kita anggap sudah haid, memang sudah. Kebiasaan kita 7 hari. Kemudian ada mulai tanggal 4
tanggal 4 sampai tanggal 9 ada keluar darah, ternyata tanggal 10 keluar pulang darah. Nah tanggal 10 sampai 13 darah keluar nih haid kah atau darah biasa kah, istihabah kah? Siapa yang dapat menjawab? Woi, yuk. Ayo, siapa menjawab? Ayo, berapa? Dapatlah. Mikir. Nah, ibu-ibu tolong nah. Yang ada dapat berdiri ibunya. Coba kita hitung supaya dapat. Tanggal 1, 25, 26, 27, 28, 29, 1. Nah hitung 1, 2, 3, 7 hari ya. Kemudian ini sudah selesai darah. Ini kada keluar ini. Kemudian tanggal 4, 8, 5, 9, 6, 10, 10. Berarti 2 hari lah. 2 hari. Kan lawan 9. Berarti yang kada keluar hari ke 9 2 hari. Kemudian hari ke 10 keluar lagi, 11 keluar, 12 keluar, 13 keluar. Jadi pertanyaannya darah yang keluar 4 hari dari 10 sampai 3 ini nah darah haid atau kada? Ayo, ibu. Ayo. Lihat apa jawabannya? Ya. Ada yang dapat biniannya? Siswinya ada? Ada? Banyak mentawado lah. Nambah kipas. Ayo tak ada. Jawabannya masih karena mau jadi kamu udah dijawab kok. Karena masih lingkup 15. Bila masih dalam lingkup 15 hari, walaupun ada jeda, walau 5 hari jedanya kembali keluar darah. Bila masih dalam lingkup 15 hari, berarti masih haid. Ya. Dia tidak tamandak sudah 7 mandi dia. Dan wajib sembahyang padahal haid. Karena pian kada tahu tanggal 10. Kalau pian berjanji tentang kalau darah itu enak, ya darah. Aku keluar lagi jangan tanggal 10 aja. Ada tahu kita? Ada bapak. Ada bapak kita mandikan di sini dan pihak sholat dan puasa. Kalau pihak mengambil pendapat ini apa 2 hari ini masih masa haid, berarti pihak wajib mengqada 2 hari puasa. Karena qadaan kita bukan 7 hari saja, di 8 9 itu masuk. Sembahyang apa boleh buat kan? Kemudian mandi, tetap mandi, sholat. Kita kada tahu darah itu kembali keluar pada tanggal 10, kada tahu kita kata kasyaf. Pahamlah? Kon? Nah, iya Bapak, berpahala aja. Karena satu helai rambut atau bulu yang ada di tubuh kita karena bayi itu aja satu itu dicatat 1 pahala, 1 hasanah kebaikan. Jadi jangan marut, jangan poler nanti. Alhamdulillah, binianlah. Woi. Ngerti lah. Takonin lah. Misal ulang tanggal
awal haid itu lah berlanjut sampai berhentinya tanggal 3 Maret, kemudian berhenti tanggal 19 Maret ada darah. Pertanyaannya, tanggal 19 ini darah haid kah, darah istihadah apa? Istihadah ya pacar. Nang menyatakan lain angkat tangan. Tato banyak. Ayo, apa jawabannya? Ayo lagi ya. Dapat. Mesti apa? Minta hapus lah. Tapi yang ini di atas saja. Di atas. Jangan bilang. Nah, kita hitung 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3. Berapa kali kan? 7. Ini darah sama dengan haid. Kemudian tanggal 4, 5, 6, 7. Berapa tadi? 19, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Keluar pulang sini, hitungi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Apa? Bunyinya kayak itu, kayak umbangnya gitu. Haid kada? Haid kada? Haid yang kedua. Jadi ini haid pertama selesai. Karena ini sudah 15 hari minimal masa suci. Haid yang kedua belanjaan yang misalnya darahnya di sini itu tidak dimasukkan kategori haid. Karena minimal masa suci belum tercukupi lagi. Misalnya jar ini jar haid pulangkah, karena ini sudah lebih 15 hari sudah ada masuk haid ini juga pulang, berarti darah istihad kalau di sini nah, paham? Nah, kita kan ada sempat membahas istihadah nah, cuman ya pusing ini membahas itu. Oke, kita bahas pulang ada 5 menit masalah mandi besar dan hukumnya wajib, maka disebut mandi wajib. Rukun mandi itu 2 aja lah. Rukun mandi cuma 2, gagayung lawan sabun. Karena itu bergaya. Mandi itu rukunnya cuma 2. Pertama, yang kedua, menghadapkan air ke seluruh, menghadapkan air ke seluruh. 2 aja. Ada ngaling-ngaling. Betiup lah mandinya. Ada. Di mana belajar betiup mandi? Cuma ditanggung punya. Jadi kalau betiup, nak mandi betiup ini mandi lapar, mandi taguh. Pun mandi wajib, mandi sunat kan ada istilah bati. Rukunnya cuma 2, 1 nih. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Selesai. Biar ada 3-3 mengunggul, nah sah aja sudah. Pokoknya air itu sudah rata liput ke seluruh tubuh. Lipatan awak kita sudah masuk, sudah, maka sudah sah mandi janabah kita, atau mandi haid, atau mandi nifas, atau mandi besar, atau mandi wajib tadi.
Dah lah, paham lah, nang dikenalin nang wajib lah. Dah. Napa niatnya? Ayo, latihan. Fajar, niatkan apa? Ayo Fajar. Jadi menjawab, niatnya itu mau itu usaha di rakaat hadatil akbari maupun mental. Artinya apa? Awaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani qardan lillahi ta'ala. Itu wajib mandi mana atas niatnya. Kemudian kalau kita memakai sunnah-sunnah mandi itu banyak. Di antaranya sebelum mandi berwudu. Jadi wudunya ini apa? Wudu untuk sunnah mandi lah, bukan wudu untuk ibadah kada. Karena mandi, karena sunnah mandi. Nang penting pulang gesan bibinian lah. Ini mohon maaf lalakian apa usah disampaikan apalagi ibu-ibu anak-anak sudah 5 lain mesinnya lain sudah 5 kali turun mesin sudah tandanya perut bagaimana itu mulai bila mandi gesan bibinya wajib karena salah. Tapi bilanya terbuka disitulah wajibnya. Apa lagi? Allah. Ini mau kada disampaikan kan ada tahu di mana sampai hak zahirnya. Allah. Ini tolong sampaikan di sini lah, ada penyampaiannya. Karena ini ada lelakian, ada bulan puasa tolong. Lah, bila bibinya nanti berjumpa lah, sambil hadapan itu dikubul tak? Itu kewajiban bibinya ada. Apalagi dia turun mesin kan? Beranak maksudnya. Itu lain terus tak saya itu lain pulang, saya kan lain pulang. Paham lagi lah. Nah, itu wajib bilanya kada disampaikan ayat ke situ, selama itulah kada sah, kada dianggap liput lagi banyak ke seluruh tubuh kita. Makanya harus sampai ke situ. Nah kemudian mungkin hendak memakai sunnah-sunnahnya bila mandi itu nanti dihulukan kepala dulu. Jadi di mana air itu sampai disitulah pian melapalkan niat, maandak niat. Atau misalnya niatnya dulu kayak ini dulu. Harus sama diuk lah. Pokoknya nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani fardidallah. Nah waktu mengubah pertama banyu karena awak kita nih disitulah meletakkan niat. Ya boleh lah, kan waktu kita berjamur di kolam bagus pedolo di situ mandak niat. Kalau pada hendak beraturan sini 3 berjamur langsung sudah nawaitul ghusl aja nawaitu aja tak bulan balik was tinjak kuitan kebaik jongol ordal lillahi ta'ala ya. Rupanya ada hadis lagi niatnya. Bila anda nambah aturan mengubah di kapala 3 kali, kapala 3 kali gayung. Kemudian bagian kanan muka ini nah kanan muka katanya itu 3 kali gayung juga 1, 2, 3 langsung ke belakang 1, 2, 3. Jadi sebelah kanannya 6 karena bagian muka kanan 3, bagian belakang kanan 3 jadinya 6. Di sini 3 sudah. Nah kemudian di sebelah kiri bagian muka 3 kubuyan juga 3 gayung. Kemudian kiri belakang 3 kan 6 tambah 6 12 tambah 3 itu nang bagusnya kayak itu. Ada pang nang 3 kali 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 selesai. Ada juga kayak itu. Tapi yang paling bagus sudah ini 3 di sini 3 di belakang 3 di muka kiri 3 di belakang kiri 3 jumlahnya tadi 6 tambah 6 tambah 3. Nah itu caranya tak? Sudah yang disampaikan tercapai sudah, tinggal paham padanya aja lagi, mudah-mudahan paham. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Pian bertanya dulu, karena ulang bertanya pulang. Ayo.
Silakan. Ibu-ibunya kan dulu ada Pak. Supaya parak nek. Ibu-ibunya ada pertanyaan, silakan dulu sebelum kita lempar ke siswa-siswinya. Anda tak jawab nek. Mungkin ada pertanyaan berarti paham sudah. Ini antara dua lah, silakan kita konting, mungkin ada paham atau ada paham. Anda bertakun nggak ada paham yang takut kan? Ya silakan ibu-ibunya ada. Ada pertanyaan? Ya. Yang dua lah kan, ayo. Beda. Ya, kita lempar kepada siswa-siswinya. Adakah pertanyaan dari pengajian pertama sampai akhir kita? Silakan angkat tangan. Yang ada angkat tangan. Aku nambah takon. Nah, itu paling belakang lah. Orang lumbu juga. Jangan curhat lah, nyatakan jangan curhat. Bila curhat kan aku jawab. Pertanyaannya sekitar materi kita. Tadi kan dijelaskan tadi ada terbagi 7 itu apa aja Pak? Oh, anak istiadah ya kan?